akikah atau tasmiyah. Ini adalah bagian daripada apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak daripada riwayat-riwayat di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita. Bahkan Nabi mengatakan kullu ghulamin murtahinun bi aqiqatihi, bahwa tiap-tiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Apa makna tergadaikan? Bahwa si anak tersebut ketika dia telah diakikahi, maka anak tersebut akan mendapatkan ketenangan, kesenangan, kegembiraan. Itu yang pertama. Jadi kalau ada anak gelisah, ya mungkin kurang baik keadaannya, mungkin ini si anak belum diakikah, maka perlu diakikahi. Walaupun ini hukumnya sunnah, jangan remehkan sunnah Nabi Muhammad. Jangan remehkan, walaupun ini sunnah jangan diremehkan. Sebab banyak sekali fadilah-fadilah di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi ulama yang mengatakan murtahinun bi aqiqatihi, maknanya tergadai daripada anak tersebut dengan akikahnya, bahwa si anak ini jikalau dia misal dia meninggal dalam keadaan kecil, maka si anak ini dapat memberikan pertolongan nanti di yaumil mahsyar. Dia akan membawa minum untuk siapa? Untuk orang tuanya. Di mahsyar kita butuh pertolongan, kehausan kita. Maka dikatakan seorang anak yang belum sampai kepada umur balignya, dia meninggal, maka anak tersebut akan memberikan syafaat kepada orang tuanya, dengan syarat orang tuanya itu ya ridha, ikhlas dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka si anak ini ya, ketika dia sudah diakikahi, dia akan kenal kepada orang tuanya. Ya, walaupun umurnya masih 1 tahun, kemudian mungkin dia tidak panjang umur, maka tetap harus diakikahi, disunahkan. Supaya apa? Supaya dia kenal dengan orang tuanya. Bahkan ketika ditanyakan kepada para ulama kita, apakah seorang anak yang meninggal di dalam kandungan perlu juga untuk diakikahi? Maka dikatakan kalau anak tersebut telah berumur lebih dari 4 bulan, maknanya adalah anak tersebut telah dihembuskan ruh padanya, maka tetap disunnahkan untuk kita mengakikahi anak tersebut. Ya, tetap disunnahkan. Bahkan anak yang dihasilkan dari hubungan di luar pernikahan pun tetap disunnahkan untuk diakikahi. Lantas Nabi SAW melanjutkan daripada sabdanya tersebut, tuzbahu fi yaumis sabi, anak tersebut disembelihkan daripada hewan kambing, yang mana kambing tersebut disembelih 1 ekor untuk anak perempuan, 2 ekor untuk anak laki-laki, yang syarat-syaratnya sama seperti hewan kurban. Syarat-syaratnya sama seperti hewan kurban. Jika tidak mampu untuk melaksanakan penyembelihan daripada 1 ekor atau 2 ekor kambing bagi anak laki-laki, maka boleh dicicil. Boleh 1 dulu, nanti kalau ada kemampuan 1 lagi. Boleh. Ya, syariat tidak memberatkan kita. Lantas setelah itu kata Nabi SAW, setelah tadi dia disembelihkan daripada hewan kurban di hari ke-7, fi yaumis sabi', tidak mampu hari ke-7, ke hari 14. Tidak mampu di hari 14, hari ke-21. Tidak mampu juga hari ke-40. Tidak mampu juga sampai ibunya selesai daripada masa nifasnya. Tidak mampu juga sampai dia itu selesai masa menyusunya 2 tahun. Masih belum mampu juga, tetap disunnahkan. Sampai kapan? Sampai anak tersebut berumur 7 tahun. Masih juga belum mampu. Terus sampai anak tersebut belum akil baligh, masih disunnahkan untuk orang tua melakukan akikah untuk anaknya. Sunnah. Ya. Sudah baligh, sudah dewasa, sudah bekerja, punya uang sendiri, apakah masih disunnahkan orang tuanya untuk mengakikahi anaknya? Masih disunnahkan. Wah, orang tuanya tidak mampu, anaknya mampu, apakah boleh anak tersebut mengakikahi untuk dirinya sendiri? Ulama beda pendapat dalam hal ini. Nah, ya, tapi yang jumhur tetap diperbolehkan seseorang itu untuk mengakikahi dirinya sendiri. Walaupun memang di dalam pelaksanaan akikah ini banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil.
bahwa akikah berbeda dengan kurban. Ketika seseorang menyembelih daripada hewan akikah, maka disunnahkan orang tersebut untuk membagikannya di dalam keadaan masak. Berbeda dengan kurban. Kurban kalau kita sembelih terus kita bagikan dalam keadaan masak, kurbannya tidak sah. Kurbannya menjadi sedekah biasa. Maka seseorang kalau dia membagikan daging kurbannya dalam keadaan masak, dia harus mengganti daripada kurban tersebut. Berapa kilo dia masak, sebegitu itulah dia mesti gantikan daripada daging yang telah dia bagikan dalam keadaan masak. Tapi kalau akikah justru disunnahkan dimasak, dibagikan dalam keadaan sudah dimasak. Dimasak dengan jalan yang seperti apa? Ulama mengajarkan kepada kita, ya. Kok anak ini ulama ya. Ulama inilah yang kita mau ikutin. Siapa yang mau kita ikutin kalau bukan ulama? Ya. Sekarang banyak alama. Nah, bukan ulama. Sekarang banyak alama. Nah, ini ulama yang mau kita ikutin. Tidak ada tempat kita untuk mengikuti, tidak ada tempat kita untuk bertanya, melainkan daripada para ulama. Itu perintah Allah. Maka kata ulama, masaklah dengan masakan yang manis, ya. Dengan masakan yang manis, supaya diharapkan anak tersebut memiliki akhlak yang baik, yang manis, ucapannya manis, daripada perbuatan yang baik. Begitulah ulama sampai menuntun kita di dalam cara memasaknya. Bahkan disunnahkan untuk apa? Untuk tidak daripada memecah tulang, tulang ini ya, dua tulang ini di kambing itu ya. Ada tulang, ya, tulang kakinya itu. Kambing itu gak ada tangan, perasaan kaki semua ya. Nah, itu dagingnya dibersihkan. Dagingnya dibersihkan, jangan dipecah ini tulangnya. Dibersihkan. Nah, kemudian boleh dimasak. Ya, dimasak kalau masih ada dagingnya. Kalau sudah bersih, apalagi mau dimasak tulang itu. Nah, kalau dimasak, kemudian dia makan daging yang ada di situ, tapi tulangnya tidak dipecah. Kemudian tulang tersebut dibuang dalam keadaan utuh. Kenapa tidak dipecah? Diharapkan bahwa anak tersebut pertumbuhan tulangnya baik, seperti tulang daripada kambing yang tadi diakikah itu. Kemudian tulang tersebut dibuang kemana? Ke sungai. Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tujuannya apa? Ketika ini tulang dibuang ke sungai, maka sumsum tulang tersebut menjadi makanan bagi jin muslim, saudara-saudara kita dari kalangan jin. Ya, kita ini punya saudara dari kalangan jin, bukan manusia aja. Dari kalangan jin. Maka ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu tulang dilemparkan ke sungai, maka otomatis jin kafir tidak bisa makan itu. Tapi kalau dilempar aja bisa dimakan jin kafir. Dari diucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika melemparkannya, maka itu akan menjadi makanan bagi jin-jin Islam. Nah, sampai sedemikian para ulama menuntun kita. Lantas setelah itu si anak ini diberikan nama Watusamma. Watusamma diberikan nama yang baik. Kata Nabi SAW, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kalian nanti di hari kiamat akan diundang, dipanggil oleh Allah. Fulan bin fulan menghadap kepada Allah, fulan bin fulan menghadap kepada Allah dengan nama kalian dan nama bapak kalian, fulan bin fulan. Maka kata Nabi SAW, fa ahsinu asma'akum, baguskan nama-nama kalian. Kasih nama yang baik anak-anak kita ini. Alhamdulillah, ya, ini dinamakan bayi kita ini dengan Juwairiyah. Juwairiyah ini adalah nama salah seorang istri Rasulullah SAW. Yang sebelumnya namanya bukan Juwairiyah, tapi diganti oleh Rasulullah SAW dengan Juwairiyah. Nah, disinilah menunjukkan bahwa di antara sunnah Nabi Muhammad SAW adalah mengganti nama yang tidak baik. Ya, kalau namanya nggak baik, ada orang di KTP-nya namanya Syaiton. Ada syaiton, ada nar, macam-macam. Ada Abu Lahab, kayak Abu ya, Abu Lahab. Kenapa? Dia nggak nanya ulama. Dia pikir pokoknya dalam Quran itu bagus semua. Dia buka Quran, dia tunjuk aja, sep. Ini kayaknya Abu Lahab, bagus nih. Dalam Quran, dia tidak paham. Dia tidak tanya ulama. Dia
Dia merasa dia mengerti padahal tidak punya ilmu. Nah akhirnya apa? Salah kasih nama. Ada orang di KTP-nya namanya Syaitan. Antik ini kan. Bagaimana kok bisa itu terjadi? Ketika ditelusuri ternyata bapaknya model begitu. Dia buka Quran, dia nggak tahu Quran isinya apa. Baca Quran pun nggak, tapi ngunjung aja. Oh ini, oh Syaitan, Yakir, Syaitan namanya. Ya Allah, nggak boleh begitu. Maka kita harus memilihkan nama yang bagus. Nah, oleh karena itu, ya kalaupun kita ini punya nama kurang bagus, ganti nama. Nggak mesti ganti KTP, nggak mesti ganti KK. Minimal kita mengganti nama kita sendiri. Untuk apa? Untuk panggilan keseharian kita. Ya, untuk panggilan keseharian kita. Ganti nama kita, tambahi. Kalau kurang bagus tambahi. Tambahi dengan Muhammad, tambahi dengan Ahmad, tambahi dengan Abdul, mungkin di depannya ditambahkan. Ya, seperti itu. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan perkumpulan kita pagi hari ini mendapatkan daripada berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita sampaikan ini tidak banyak tapi insyaallah dapat diambil daripada manfaatnya, dan insyaallah apa yang kita lakukan pagi hari ini tidak lepas semuanya daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Termasuk tadi mungkin ada asap-asap tadi itu ya. Tapi mungkin sebagian kita sudah paham fungsinya apa. Kalau yang naik haji, pernah naik haji, yang umroh, pernah lihat ini ya, orang mengharumkan Ka'bah itu pakai ini. Orang mengharumkan mas'ah tempat kita sa'i itu pakai ini. Bahkan ukurannya lebih besar dari ini. Kalau ini masih kecil. Yang di mas'ah itu 5 kali 6 kali dari ini besarnya. Ada petugasnya khusus yang bawa itu, dia keliling. Untuk apa? Mengharumkan ruangan. Jadi sunnah Nabi Muhammad SAW, bukan manggil jin. Ini kadang-kadang lihat asap sedikit, dukun nih, dukun. Banyak nonton sinetron. Banyak nonton sinetron. Jangan sampai kita ini menjadikan tontonan jadi tuntunan. Tontonan itu sinetron itu jangan dijadikan tuntunan. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi memerintahkan kalau ada yang meninggal di antara kita, bakarkan ini supaya apa? Supaya bau dari si mayit itu nggak tercium sama orang yang datang. Kalau kita sebagian pakai kopi kan, ya pakai kopi. Nah bakarkan ini sunnah. Nabi perintahkan ketika salah seorang putrinya yang bernama Zainab meninggal, Nabi perintahkan untuk membakarkan bukhur. Bahkan Sayyiduna Umar bin Khattab punya seorang pembantu yang tugasnya tiap Jumat membakarkan bukhur ini di masjid supaya masjidnya harum. Ini masjid bau apa? Masjid bau busuk. Jangan bakarkan ini bukhur. Ya ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa bedanya ini sama yang semprot-semprot itu? Itu bid'ah justru. Iya, anak katakan itu pengharum bid'ah, ini pengharum sunnah. Kepalang kan begitu ya? Ya kan. Kata yang pakai kemanjan di kampung-kampung itu gimana? Sama, tujuannya itu adalah untuk mengharumkan sebetulnya. Tapi tadi bahwa innamal a'malu binniyat. Ya kalau yang makainya dukun ya jadi beda lagi. Ganja tuh, Pak, ganja tuh halal. Paham nggak? Nggak ada tumbuhan yang bernajis. Ganja tuh halal. Tapi ketika salah guna, salah niat, maka berubah hukumnya, ya, menjadi haram. Tapi kalau ganja ini digunakan untuk masak misalnya, ya habis makan nambah sedap begitu kan, nah apa-apa, karena memang digunakan untuk bumbu. Tapi ketika ini ganja disedot untuk fly, untuk fly itu bahasa anak muda kan, anak ini masih muda, fly begitu. Akhirnya apa? Jadi haram. Kenapa? Karena merusak akal. Nah itu saja ma'asyiral hadirin. Ya lebih kurangnya mohon maaf. Ya mungkin ada kepanjangan. Tapi hal-hal yang begini ini kadang perlu untuk disampaikan. Ya perlu untuk disampaikan supaya tidak ada dusta di antara kita. Jangan sampai keluar dari sini nanti ada omongan negatif. Ya. Antik nih, model baru nih. Pakai tadi berdiri marhabanan. Baru nih kayaknya nih. Sama ya, alhamdulillah. Jadi walhasil alhamdulillah ya, kalau sama tidak perlu berpanjang-panjang. Mungkin sudah lapar.
Kita akhiri dengan kita tutup dengan doa kafaratul majlis supaya apa-apa yang ada yang kurang-kurang di majlis ini diampunkan Allah daripada kesalahan kita. Mari kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.